Dulu ini jarang, sangat jarang. Alhamdulillah suasana menjadi meningkat di mana-mana, di Pekanbaru, di sekitar kita, di masjid kita, di masjid-masjid lain. Itu sunnah ini sudah hampir merata, walaupun ya tidak terlalu merata, tapi sudah banyak yang mengamalkan sunnah ini. Masjid-masjid itu kalau nggak baca surat ini rasanya tuh kurang afdol. Ya seperti hadis, Nabi sering ngamalkan mudawamah, istiqomah. Sekali saya rubah surat pendek, memang sengaja. Lepas itu datang jemaah, Ustaz kok nggak dibaca Alif Lam Mim Sajadah? Lah saya bilang memang sengaja nggak dibaca, ya kan? Nah, jadi dia nyalahkan, itu jadinya wajib. Jadi maksudnya kadang-kadang memang perlu diberikan contoh pada umat bahwa ini pun hukumnya adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, asatidzah yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu. Bapak ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan membahas membaca lanjutan kajian kita dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Babul Qiraah Ba'da Ta'awudz. Ini masih dalam pembahasan
babul qiraah ba'da ta'awudz, bab bacaan-bacaan apa yang dibaca selepas ta'awudz. Dan kita sudah masuk dalam pembahasan membaca surat selepas surat Al-Fatihah. Jadi surat selepas surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala was sunnah. Ini satu pembahasan, satu baris sudah kita baca tapi diulangi. Was sunnatu, dan sunnah ayat qira'a seseorang membaca fi raqatil ula, di rakaat yang pertama, min sholati subhi, daripada sholat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, surat alif lam mim tanzil as-sajadah, sunnah membaca surat alif lam mim tanzil atau alif lam mim as-sajadah. Wa fi tsaniyati, dan dia membaca di rakaat kedua, hal ata 'alal insan, membaca surat al-insan. Wa yaqra'uhuma bikamaliha, dia membaca kedua surat tadi alif lam mim sajadah dengan al-insan bikamaliha, dengan sempurna, bukan separoh, 3/4, apalagi seperempat, enggak, sempurna. Wa amma ma, adapun apa yaf'aluhu yang telah dibuat ba'dun nasi, sebahagian orang, minal iktisari, hanya meringkas, ala ba'dihima, atas sebahagian daripada surat tadi, fa khilafus sunnah, maka ini khilaf dengan sunnah, bertentangan dengan sunnah. Mungkin dia baca satu surat dibagi dua, nah itu kalau dari segi sunnahnya surat sudah dapat, sunnahnya membaca surat setelah Fatihah. Tapi sunnahnya mengikuti Nabi setiap subuh Jumat membaca 2 surat ini enggak sesuai dengan sunnah. Jadi tidak sesuai dengan sunnah. Hadirin Bapak Ibu, ini kita sudah sering mengamalkan ini, alhamdulillah. Dulu ini jarang, sangat jarang. Alhamdulillah suasana menjadi meningkat di mana-mana. Di Pekanbaru, di sekitar kita, di masjid kita, di masjid-masjid lain, itu sunnah ini sudah hampir merata, walaupun ya tidak terlalu merata, tapi sudah banyak yang mengamalkan sunnah ini. Masjid-masjid itu kalau nggak baca surat ini rasanya tuh kurang afdol. Dan ini penting Bapak Ibu membiasakan. Dalam riwayat itu diterangkan Nabi itu memang mudawamah, istiqomah baca surat ini setiap Jumat. Jadi bukan kadang-kadang. Memang riwayat itu menerangkan bahwa Nabi membaca hampir setiap Jumat. Tapi dalam beberapa kitab, termasuk diantaranya satu kitab yang berjudul Mirqatul Mafatih ala Mishkatil Masabih. Ini kitab syarah hadis, kitab besar, kurang lebih ada 14 jilid. Tergantung percetakan, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14 jilid. Mirqatul Mafatih itu syarah dari kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih kalau kami dulu belajar di Pakistan itu menjadi kitab syarat sebelum masuk kutub sittah. Karena Mishkatul Masabih ini bisa dikatakan kitab yang mengumpulkan kutub sittah. Dikatakan ringkasan bisa, tapi ringkasnya aja ada 4-5 jilid. Mishkatul Masabihnya 4-5 jilid, nanti disyarahi banyak syarahnya. Di antaranya Mirqatul Mafatih. Mirqatul Mafatih ini kitab yang ditulis oleh seorang ulama mutaakhirin, tidak berapa jauh dengan zamannya Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi zaman setelahnya. Beliau bernama Mula Ali Al-Qari. Jadi gelar-gelar zaman dulu, Qari, Muqri, Hafiz, itu gelar zaman dulu. Mula Ali Al-Qari. Beliau menyindir beberapa amalan-amalan yang terjadi, dan ini menjadi latar belakang keistiqomahan juga di dalam satu madhab yang perlu beliau ingatkan. Apa kata Mula Ali Al-Qari? Beliau mengatakan, kurang lebih beliau 600 tahun yang lalu, kata Syekh Mula Ali Al-Qari, saya heran dengan pengikut-pengikut Al-Imam Abu Hanifah yang beliau sendiri Hanafi. Kata beliau, madhab Imam Abu Hanifah itu hampir sampai sekarang bahkan itu
masjid-masjid mereka tuh sangat jarang membaca surat-surat yang diajarkan Nabi seperti ini. Jadi kalau Jumat itu kita bisa hampir nggak jumpai masjid-masjid itu membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dengan surat Al-Insan. Ya sudah, surat pendek biasa, Alam Taro, kemudian surat setelahnya dibacalah nanti surat Al-Fajr, ayat setelahnya, surat-surat umum yang dibaca mungkin juz 30-an. Kata beliau, hampir saya nggak pernah jumpai. Dan itu bukan beliau tidak jumpai, memang di mana-mana hampir negeri-negeri yang mengikuti fatwa Imam Abu Hanifah itu jarang mengamalkan. Tapi beliau heran karena beliau juga sering di Mekah, Hijaz dan lain sebagainya. Hijaz itu banyak mengikuti madhabnya Ahlul Hadis, Imam Syafi'i. Ahlul Hadis itu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui siapa yang pakar hadis dalam kalangan ulama salaf, pengelompokannya memang seperti itu dibuat ulama. 3 itu Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini 3 ini dikenal dengan madhabnya Ahlul Hadis. Kemudian Imam Abu Hanifah itu agak sedikit berbeda, banyak penggunaan kias. Maka beliau dikatakan dengan madhabnya Ahlul Ra'yi, banyak penggunaan kias. Tapi bukan berarti nggak pakai hadis. Sehingga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan qala ashabuna, berkata ashab kami, kawan-kawan kami, min ahlil hadis, daripada kalangan ahli hadis, minhum diantaranya Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi Imam Tirmidzi mengatakan imam-imam yang saya sebut ini adalah orang-orang yang memang daripada kawan-kawan kami, diantaranya ulama pakar hadis Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Jadi Imam Syafi'i itu pakar hadis kata Imam Tirmidzi. Cuma sayangnya orang zaman sekarang terbolak-balik. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i nggak paham hadis. Lah kalau Imam Tirmidzi yang pakar hadis mengatakan Imam Syafi'i itu pakar, terus kita siapa? Nah, hadirin Bapak Ibu, Imam Mula Ali Al-Qari tadi beliau mengatakan ketika saya di Hijaz, yang banyak di sana itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad banyak mengikuti madhab itu karena Hijaz Syafi'iyah dimulai kan daripada Mekah. Nah di sana kata beliau, saya heran juga. Di sana malah terlalu menjaga sunnahnya Alif Lam Mim Tanzil Sajadah dengan surat Al-Insan sehingga seolah-olah jadi wajib. Nah ini sebenarnya juga hukum ini nggak akan berubah ya. Nabi kan sudah wafat. Kalau sudah wafat Nabi ya hukum itu nggak akan berubah. Yang wajib ya sudah tetap jadi wajib, yang sunnah ya posisinya di sunnah. Seperti apapun kita buat terus menerus hukumnya nggak wajib ya. Kalau sudah ada dari Nabi tidak akan berubah. Tapi sepantasnya bagi seseorang itu kadang-kadang, tapi ini kadang-kadang ya, kalau sudah setahun itu ada berapa pekan itu coba Bapak Ibu? 30? 56 ya, 56 pekan. Kalau dia istiqomah jadi imam 56 kali itu dalam setiap Jumat, apa salahnya satu kali dia tidak membaca Alif Lam Mim Sajadah? Tapi bukan berarti kadang-kadang yang dimaksud hari ini Jumat baca, Jumat depan enggak, bukan begitu. Karena Nabi juga selalu membaca istiqomah, mudawamah. Lah kata Imam Mula Ali Al-Qari, yang lebih mengherankan bagi saya kata beliau, ketika orang-orang Hanafi pergi haji atau umroh ke Mekah, maka mereka heran dengan melihat solat-solat yang orang ada di sana. Ketika melihat orang Syafi'i solat, apa kata orang Hanafi? Innalillah, solat subuhnya 3 rakaat. Itu tertulis dalam kitab. Jadi mereka menganggap sajadah tadi, sujud tilawah, itu ada seperti tambahan rakaat di dalam solat. Nah ini tadi karena tidak pernahnya mengamalkan sunnah. Jadi ada satu yang terlalu tidak pernah mengamalkan sunnah, akhirnya sekali melihat ada orang mengamalkan sunnah malah dikatakan sebagai menambah-nambah. Ada juga yang terlalu dibuat sampai gak pernah ditinggal, akhirnya di kalangan orang awam itu dianggap seperti seolah-olah wajib. Nah, jadi perlu ada kebijakan, hikmahnya seorang alim, seorang ulama, seorang imam di tempat itu. Nah, jadi pandai-pandai. Saya dulu
pernah juga mengalami ini Bapak Ibu. Di tempat kami, dan saya di Taman Karya dekat. Nah, itu hampir saya baca Alif Lam Mim Sajadah. Ya, seperti hadis Nabi sering ngamalkan mudawamah istiqomah. Sekali saya rubah surat pendek, memang sengaja. Lepas itu datang jemaah, Ustaz, kok nggak dibaca Alif Lam Mim Sajadah? Lah saya bilang memang sengaja nggak dibaca. Ya kan? Nah, jadi dia nyalahkan, itu jadinya wajib. Jadi maksudnya kadang-kadang memang perlu diberikan contoh pada umat bahwa ini pun hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi jangan sampai orang memahami ini wajib. Ya, termasuk diantara memahamkan pada umat kalau ini bukan wajib ya dengan kajian. Ya, dengan kajian seperti ini. Ya, kalau tidak ada kajian bagaimana cara menerangkan ini sunnah, ini tidak. Jadi sunnah itu kalau ditinggalkan maka tidak boleh untuk disalahkan. Tapi kalau sudah disalahkan itu namanya wajib. Kalau sudah nyalahkan itu namanya wajib. Maka ini surat, hadirin Bapak Ibu, dianjurkan untuk dibaca setiap pagi di subuh hari Jumat. Nah, kalau sudah kita biasakan untuk membaca, mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini, maka nanti tidak akan susah kita membayangkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah lainnya, karena hebatnya sunnah itu punya keterkaitan satu sama lain. Contoh, salah satu sunnah di bulan Ramadan, taraweh, menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam taraweh. Itu satu sunnah tersendiri. Jadi menghatamkan Quran 30 juz dalam taraweh itu satu sunnah tersendiri. Kalau kita sudah membiasakan hal ini, membiasakan sholat di subuh Jumat dengan membaca Alif Lam Mim Sajadah dengan hal ata 'alal insan, maka nanti yang namanya taraweh satu juz itu jauh lebih mudah daripada itu. Karena taraweh itu Bapak Ibu, alhamdulillah kami satu juz setiap malam. Tapi 20 rakaat. 20 rakaat itu jadi ringan. Kalau dibuat 8, lebih panjang itu berdirinya. Satu rakaat hanya satu halaman. Karena satu juz itu kan 20 halaman. Satu rakaat hanya satu halaman. Nah, sedangkan kalau kita ngamalkan sholat subuh dengan Alif Lam Mim Sajadah, itu satu rakaatnya 3 halaman. Satu rakaat itu satu surat, 3 halaman. Rakaat kedua hampir juga 3 halaman. Jadi kita sebenarnya sudah mempraktekkan dalam sholat subuh setiap Jumatnya itu sebenarnya sudah 3 kali lipat lebih berat daripada sholat taraweh. Lebih berat itu sebenarnya, cuma kita aja yang tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Sudah terbiasa. Nah, giliran nanti dibawa rapat sama Pak Ketua, kita buat satu juz, geger langsung, panjang kali lah. Biasanya lebih panjang 3 kali lipat. Harusnya kan yang diprotes sholat subuhnya. Sebenarnya itu lebih panjang. Kemudian hadirin Bapak Ibu, karena kita juga jarang untuk menghatamkan Quran. Kalau kita pun kadang menghatamkan sendiri dengan membaca, itu satu sunnah tersendiri lagi, tuntutan masing-masing individu. Kalau kita membuat dalam taraweh kita menghatamkan 30 juz Al-Quran, maka kita akan mengetahui bacaan-bacaan, cara baca Al-Quran di setiap tempatnya. Termasuk diantaranya, kita akan mengenal juga sajadah-sajadah lainnya. Coba Bapak Ibu, pernah nggak mengerjakan sujud sajadah atau sujud tilawah selain daripada Alif Lam Mim Sajadah di dalam sholat atau di luar sholat? Kalau di luar sholat mungkin pernah, tapi dalam sholat pernah? Nah, kapan mau coba kalau nggak dalam taraweh? Dan itu kita akan heran. Rupanya ada ya sajadah lain daripada Alif Lam Mim Sajadah. Ada, tahunya cuma di tulisan belakang Quran, tapi prakteknya kadang seumur hidup nggak pernah. Nah, tapi kalau kita buat setiap tahun, kemudian sholat taraweh, paling tidak imam, kalau saya sendiri secara pribadi ada melewati ayat sajadah mau sholat, nah biasanya mungkin kok di rakaat pertama, rakaat kedua, maka sebelum takbir saya beritahu dulu supaya nggak bingung jemaah nanti di tengah sholat. Rakaat kedua sujud tilawah atau sujud sajadah, karena kan bacaan sajadahnya bukan sajadah Alif Lam Mim Sajadah itu. Maka jemaah udah siap, oh ya, rakaat kedua nanti ada satu hal yang tidak biasa dibuat. Awal-awal dibuat sekitar 7 tahun lalu, bingung jemaah. Bingungnya tetap ngikut karena sudah diumumkan. Tapi setelah itu tahun kedua, tahun ketiga terbiasa. Rupanya ada sajadah yang banyak di dalam Al-Quran. Nah, ini semua
bukan hanya alif lam mim tanzil sajadah saja yang ada, tapi ada beberapa sujud di dalam Al-Quran. Secara tulisan ada 15 sujud, tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memfatwakan ada 14 saja sujud sajadah, sujud tilawah. Yang satunya itu bukan sujud sajadah tapi sujud syukur dalam surat Shad. Sujud juga bentuknya sama, tapi perbedaannya sujud syukur tidak boleh dibuat di dalam sholat, hanya bisa dikerjakan di luar sholat. Siapa yang sujud syukur di dalam sholat dan dia tahu keharamannya, sholatnya batal. Tapi kalau nggak tahu ya tetap sah. Ini fikih, tulisan fatwanya memang begitu. Hampir tuh batal itu dikaitkan dengan tahu hukum atau tidak. Nah, jadi ada 14 tempat lagi sujud selain surat alif lam mim sajadah. Lah kemudian Bapak Ibu, tidak sunnah juga kemudian di subuh hari Jumat itu dia tukar alif lam mim sajadah dengan surat-surat sajadah lainnya. Ada juga kadang beberapa orang dia punya faham, oh Jumat subuh itu sunnahnya memang ada sujudnya. Bukan sunnahnya ada sujudnya, memang surat alif lam mim sajadah itu saja. Bukan berarti juga dilarang, enggak. Tapi kalau dia nganggap itu sunnah, bacaan surat yang lain yang ada sajadahnya, itu yang menjadi salah paham. Kemudian beliau melanjutkan, wasunnatu dan sunnah ayaqra'a seseorang membaca fi sholatil aidi di dalam sholat id, baik idul fitri ataupun idul adha, wal istisqa'i dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Firrokatil ula disunahkan dalam rakaat pertama ba'dal fatihati selepas membaca fatihah, sunnah dia membaca qaf, surat qaf. Nah ini kan lumayan panjang itu. Sunnah untuk membaca surat qaf di rakaat pertama. Wa fi tsaniyati dan di dalam rakaat yang kedua. Iqtarabatis sa'ah, sunnah untuk membaca surat Iqtarabatis sa'ah, surat Al-Qamar. Wa insya'a, kalau dia mau, mungkin ini merasa terlalu panjang. Qaf rakaat pertama, kemudian Iqtarabatis sa'ah di rakaat kedua. Kalau dia ingin, kalau dia mau qira'a, maka dia baca fil ula di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la dengan surat Al-A'la, wa fi tsaniyati dan di rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah membaca surat Al-Ghasyiyah. Fakila huma sunnatun, kedua-duanya ini hukumnya sunnah. Boleh, bukan boleh, sunnah membaca qaf rakaat pertama atau rakaat keduanya membaca surat Al-Qamar, atau pilihan yang kedua baca sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama kemudian membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ini dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, begitu juga nanti ada pembahasan Jumat setelahnya nanti. Ini hadirin Bapak Ibu, bahkan kata para ulama di sini, walaupun makmum itu merasa keberatan pun juga sebenarnya ini tidak ada masalah. Jadi memang dalam agama ini hitungannya pendek. Qaf itu memang sebenarnya kurang lebih seperti sholat subuh Jumat, enggaklah terlalu panjang. Apalagi kalau imamnya suaranya merdu, indah, kita yang tidak paham Arab pun jadi nikmat, apalagi kira-kira kalau kita paham bahasa Arab. Tapi memang luar biasanya umat Islam, kalau kita ini sedikit tadabbur mendengarkan lantunan-lantunan ayat, kadang kita nggak paham bahasa Arab, tapi Allah jadikan hati kita tuh hati Arab. Bisa nangis kadang, kalau memang pas imamnya, kondisinya, suasananya. Maka bacaan-bacaan seperti ini dianjurkan. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu, para ulama tadi menyampaikan, ini hadisnya Imam Nawawi sudah sampaikan, hadisnya sahih, tapi sengaja Imam Nawawi mengatakan tidak dinukil hadis-hadis itu karena sudah terlalu masyhur. Tapi para ulama sudah mentakhrij hadis ini di banyak tempat. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan banyak beliau takhrij hadis ini dalam kitab-kitab beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, begitu juga Al-Imam Abu Dawud, mengenai pembahasan tentang sholat di 2 hari raya.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang membaca kedua-dua surat tadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Abu Dawud. Mungkin kita sedikit melihat apa hikmahnya Bapak Ibu. Paling tidak surat yang paling sering dibaca itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Kemunasaban, kecocokan ayat itu dengan kondisi di mana? Nah, termasuk tadi dalam Idul Fitri, Idul Adha. Yang pertama kata para ulama, hikmah membaca surat tersebut, pertama diantaranya dalam surat Sabbihisma Rabbikal A'la itu ada satu targhib agar kita ini mengerjakan sholat, dan ada targhib dorongan juga untuk membayar zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi kemunasipannya paling tidak dalam ayat itu, ini kan Idul Fitri, maka kemunasipannya adalah ketika membaca itu ada peringatan daripada Allah, bayar zakat. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, mau bayar zakat. Wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian dia mengingat Allah dan dia mengerjakan sholat. Nah, ini salah satu hikmah. Kalau hikmah itu Nabi nggak nyebutkan, tapi para ulama melihat beberapa sudut pandang kemunasiban. Karena Quran ini beda-beda orang, para ulama nanti membaca, maka kalau semakin dalam ilmunya akan semakin banyak hikmah-hikmah yang Allah berikan. Ini diantaranya. Kemudian wal hikmatu fi qiraati surati Qaf waqtarabat. Nah, kemudian surat Qaf, surat Al-Qamar ini kan lebih panjang. Dalam surat Qaf, begitu juga dalam surat Al-Qamar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menukil beberapa perkataan para ulama kenapa Nabi mengarahkan untuk membaca dua surat ini. Nah, diantaranya dalam surat Qaf itu menceritakan tentang bagaimana kebangkitan kita, dibangkitkan oleh Allah. Kemudian juga Allah menceritakan cerita-cerita umat-umat terdahulu. Kemudian Allah juga ceritakan bagaimana kisah-kisah hancurnya orang-orang yang membohongkan agama. Kemudian Allah juga menyerupakan di dalam surat tersebut keluarnya manusia pada hari Idul Fitri ini seperti bagaimana bangkitnya manusia dari kubur. Nah, kita kan kalau sudah Idul Fitri itu kan luar biasa berserakannya manusia di jalan raya, di pinggir jalan, depan rumah. Maka membaca surat Qaf waqtarabatis saa'ah, di situ kan menceritakan tentang kebangkitan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Lah sebenarnya itu gambaran bagi kita. Idul Fitri begitu berserakannya manusia, itu mirip-mirip mengingatkan kita nanti padang mahsyar pun akan ada kejadian seperti itu. Manusia dikumpulkan kadang sampai puluhan ribu, ada satu tempat nanti lebih daripada itu. Maka berkumpulnya orang mengingatkan kita dengan kebangkitan nanti di akhirat. Nah, ini beberapa kemunasipan ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dan ini juga disunahkan dalam sholat istisqa. Nah, dalam sholat istisqa jelas ada hadis yang menerangkan bahwa wa fi akhirihi wa shalla kama yusalli fil 'id haditsun hasan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang Id itu di akhir hadisnya ada tulisan tentang sholat istisqa. Tentang sholat istisqa, sahabat yang meriwayatkan pembahasan sholat istisqa itu di akhir hadis, yaitu sahabat Ibnu Abbas yang meriwayatkan, menceritakan, membahas tentang istisqa. Maka di akhir hadis beliau katakan, kemudian Nabi sholat seperti mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena bahasanya Ibnu Abbas mengatakan sholat istisqa itu seperti, nah namanya sama, maka bacaannya pun juga sunnah untuk diikutkan. Nah kadang kita nih, oh nggak ada itu hadisnya,
yang sholat istisqa mengatakan baca Qaf, baca surat Al-Qamar atau Sabbihis, kemudian rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Nggak ada itu hadisnya secara detail. Ya, karena Anda kurang paham. Ulama begitulah kelebihan mereka, karena ini agama sudah, hadis itu 1400 tahun yang lalu sudah dibahas ulama. Dalam tulisan itu kata Ibnu Hajar, kemudian Nabi, hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi mengerjakan sholat istisqa itu mirip-mirip seperti apa yang dibuat di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wasunnatu, begitu juga sunnah ayaqra'a fi raqatil ula, sunnah dibaca dalam rakaat pertama min sholatil jumu'ati, daripada sholat Jumat. Sunnah suratal jumu'ati, membaca surat al-jumu'ah. Wa fi tsaniyah, dalam rakaat kedua al-munafikun, membaca surat al-munafikun. Wa insya'a fil ula sabbihis, kalau dia mau rakaat pertama baca sabbihis. Wa fi tsaniyah hal ataka, rakaat kedua membaca surat al-ghasyiyah. Nah, ini dalam Jumat ada dua pilihan. Baca rakaat pertamanya surat al-jumu'ah, rakaat keduanya baca surat al-munafikun. Ya jelas kemunasibannya hari Jumat baca surat al-jumu'ah. Itu kan jelas memang kisah dengan hari sama. Kemudian kalau dia nggak baca al-jumu'ah dengan al-munafikun, ada pilihan yang juga sunnah, yaitu baca sabbihis atau surat al-ghasyiyah. Nah, ini pilihan. Nah, cuma hampir kan kita, kalaupun ada ustadz-ustadz yang mengamalkan ini, pilihan yang kedua kita pilih. Tapi itu sudah termasuk bahagian sunnah. Itu sudah termasuk mengamalkan sunnah. Wal yahdar, hendaklah waspada al-iktisaru, meringkas ala ba'di surati, sebahagian surat fi hadhil mawadhi', di tempat-tempat yang tadi sudah kita bahas. Lah, ini belum tekankan lagi, sebenarnya sudah dibahas tadi. Jangan baca separuh saja. Kalau sudah mulai al-jumu'ah jangan separuh. Baca al-munafikun jangan disisakan beberapa ayat. Baca alif lam mim tanzil sajadah juga begitu, selesaikan bacaannya. Membaca Qaf jangan separuh. Wal yahdhar, kata beliau, hati-hati jangan buat seperti itu, karena Imam Nawawi tegas nih. Ini kayaknya, tapi memang Bapak Ibu kurang nyaman. Saya sendiri kadang di beberapa tempat di masjid-masjid kita di Pekanbaru ngisi kajian, kan ada di hari Jumat ini di tempat lain, itu betul-betul hampir sempurna sunnah dibaca imam. Rakaat pertama alif lam mim sajadah sempurna, rakaat kedua al-insan, tapi sayangnya disisakannya 5 baris itu, entah kenapa. Memang betul-betul hampir sudah 90% kita rasakan, alhamdulillah pagi ini bisa ngikut-ngikut belajar sunnah Nabi sedikit. Hampir hati itu merasa nyaman. Nggak tahunya ruku. Kita pikir dia lupa. Rupanya Jumat besok gitu lagi. Tadi karena kurang membaca, melihat, memperhatikan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau memang ada uzur. Imam tahu-tahu sakit perut, ya mau gimana lagi? Atau ada uzur lainnya. Tapi kalau tidak ada, sempurnakan sesuai dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kemudian beliau memberikan solusi. Kalau memang merasa agak berat, fa in arada takhfif, kalau menginginkan untuk membuat ringan sholat, adraja qira'atahu min ghairi hadramatin, silahkan agak mempercepat tapi jangan tergesa-gesa. Kan ada bacaan yang masih enak didengar tapi cepat. Nah, jadi imam boleh nggak mempercepat? Ya nggak masalah. Takhfifnya itu ringan, tapi tadi tanpa terburu-buru. Akhirnya jadinya nggak seperti sholat. Nah, jadi boleh dibaca agak lebih cepat. Wasunnatu, dan juga sunnah ayaqra'a, seseorang membaca fi raqatai sunnatil fajri, di dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini memang pembahasan bacaan-bacaan sunnah di sholat-sholat tertentu. Di dalam 2 rakaat sunnah fajar, fil ula, sunnah membaca di rakaat pertama ba'dal fatihati, selepas fatihah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, di surat Al-Baqarah ayat 136. Ini kalau mau dibaca ya dihafalkan dulu tentu. Ini surat Al-Baqarah ayat 136. Ini di dalam rakaat pertama dalam sholat sunnah fajar baca ini, Al-Baqarah 136. Wa fi tsaniyah, dan dalam rakaat yang kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, terus sampai akhir ayat Ali Imran ayat 64.
Ini diamalkan Nabi. Wa insya'a, ya kalau dia mau pilih lagi ada pilihan yang agak pendek daripada ini. Fil ula, bacalah di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Wa fil tsaniyah, dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad, bacalah surat al-ikhlas. Wa kilahuma sahih wa kilahuma sahha, kedua-dua ini sahih datang daripada Nabi. Jadi kalau qobliyah subuh, salat sunnah fajar, rakaat pertama bisa membaca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Nah, surat Al-Baqarah 136. Rakaat kedua baca qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ini ayat surat Ali Imran ayat 63. Nah, kalau nggak hafal bisa baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini sunnah Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita ikuti ini, sebisa mungkin. Walaupun membaca surat lain boleh, juga bisa terhasilkan sunnah, tapi nampaknya ini pendek, bacaannya Al-Kafirun, Al-Ikhlas pendek. Tapi kalau kita ikuti, pahalanya jadi jauh lebih besar. Karena di sini ada sunnah khusus. Nah, Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Wa fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, telah mengerjakan amal tersebut. Di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan. Wa yaqra'u, begitu juga Nabi membaca fi rakaatay sunnatil maghrib, dalam 2 rakaat salat sunnah selepas maghrib, wa rakaatay tawafi, dan 2 rakaat salat sunnah tawaf, wal istikharah, dan begitu juga dalam salat sunnah istikharah. Fil ula, Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Wa fil tsaniyah, dan dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad, dan surat al-ikhlas. Nah, ini juga sama dalam salat sunnah selepas maghrib, itu juga Nabi baca. Salat istikharah itu juga Nabi baca. 2 rakaat setelah tawaf itu juga Nabi baca. Nah, jadi surat al-kafirun dengan surat al-ikhlas. Wa amman witru, adapun dalam salat witir, bi thalathi raka'atin, fa idza autara, apabila seseorang mengerjakan witir bi thalathi raka'atin, dengan 3 rakaat, qara'a fil ula ba'dal Fatihah. Kalau memang witirnya 3, maka baca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, dalam rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, dalam rakaat ketiga qul huwallahu ahad, ditambah juga dengan muawwidzatain. Di sini tidak ditulis, tapi dalam riwayat lain nanti ada ditambah dengan muawwidzatain. Jadi rakaat ketiga tiga surat itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau mau meringkas, 1 pilih surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga baca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Nah, ini sunnah. Dan jangan kita, kadang ini ada beberapa jemaah makmum, ustadznya ini kok itu aja imam yang bacanya kalau sholat sholat witir. Ya memang itu sunnah. Ya kalau mau baca lain boleh saja, tapi kalau dia mau baca yang pas mengikuti yang sering dibaca oleh Nabi, maka surat ini yang dibaca. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan hadis ini hadis hasan, yang menerangkan tentang bacaan-bacaan yang dibaca dalam surat dalam salat witir. Wa kullu hadzal ladzi, dan semua yang kami sebutkan, wa kullu hadzal ladzi dzakarnahu, dan semua pembahasan dzakarnahu yang telah kami sebutkan, bacaan-bacaan tadi, ja'at, telah datang bihi, dalam mengenai bacaan itu, ahaditsu, banyak hadis, fi sahihi, di dalam kitab sahih, wa ghairihi, dan selainnya, masyhuratun, sudah masyhur, istagnaina, kami mencukupkan, an dzikriha, hanya menyebutkannya saja, li syahratiha, karena sudah masyhur. Wallahu a'lam. Jadi ini hadirin Bapak Ibu, yang kita dengarkan tadi itu diantara beberapa arahan-arahan Nabi dalam bacaan-bacaan sholat. Lah, ada beberapa yang tidak dibahas secara detail, diantaranya tarawih. Itu ada pembahasan tersendiri nanti.
Ada pembahasan yang Imam Nawawi buat dalam pembahasan Ramadan secara tersendiri. Ini kita sesuai urutan kita. Tapi itu tadi secara umum. Ada sholat 5 waktu dan kita sudah dengarkan bacaan 5 waktu apa saja. Ini di hari Ahad kemarin sudah kita bahas. Ada sunnah-sunnah maghrib, isya, subuh. Kemudian sholat-sholat sunnah tadi juga dalam witir, dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha sebisa mungkin. Terutama tentu untuk para imam. Tapi kadang kan kita juga nggak selalunya berjamaah, sholatnya sendiri kadang. Bahkan Idul Fitri itu Bapak Ibu, kalaupun kita nggak ikut sholat berjamaah, bukan berarti sunnahnya jadi hilang. Idul Fitri, Idul Adha bisa kok dibuat sendirian. Daripada nggak sholat kan lebih bagus sholat sendiri. Tetap sunnah. Ya cuma tentu nggak ada khutbahnya saja. Maka mungkin di antara ibu-ibu nanti kadang sibuk tuh, entah nyiapkan makan, minum, persiapan tamu segala macam, nggak sempat ikut. Lah jangan kita gara-gara nggak bisa ambil yang sempurna, yang paling minimal jadi hilang. Ini namanya kehilangan segala-galanya. Mala yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Kalau nggak mampu mengambil semua yang sempurna kita nggak bisa kerjakan, la yutraku kulluhu, jangan pula ditinggalkan semua. Ini para ulama buat kaidah sampaikan ini karena memang sunnah itu kan ada level. Sunnah tertinggi ada, sunnah paling minimal ada. Paling tidak nggak mampu ngambil yang sempurna, yang paling kecil itu janganlah hilang. Jangan sampai nggak sholat Idul Fitri sama sekali, itu nggak baik. Idul Fitri itu saking pentingnya, Idul Adha, Idul Fitri, sampai Nabi mengatakan yang dalam kondisi uzur, datang bulan, yang haid pun datangi lapangan-lapangan tempat orang khutbah Idul Fitri. Ini saking pentingnya. Tapi nggak sampai wajib ya. Kemarin kan ada yang ribut tuh di YouTube, katanya wajib. Ya itu cuma nyuruh Nabi tapi nggak wajib. Sholat Id itu kalau dikatakan wajib atau tidak, pakailah definisi ulama zaman sebelum kita. 4 madhab itu ilmunya sudah jadi Bapak Ibu. Kalau di antara Anda para ustadz ada yang mau memfatwakan sholat Idul Fitri wajib, jangan katakan fatwa Anda, sampaikan ikhtilaf ulama. Yang katakan wajib Idul Fitri itu Imam Abu Hanifah. Tapi wajibnya Imam Abu Hanifah pun gak seperti pemahaman wajibnya jumhur mayoritas fuqaha. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib itu karena beliau punya derajat fardu wajib. Fardu beda, wajib berbeda. Walaupun nanti ditinggalkan dosa, wajib itu ditinggalkan dosa kata Imam Abu Hanifah, tapi nanti dosanya wajib itu tidak seperti dosanya fardu. Karena fardu dengan wajib itu perbedaannya, fardu dalilnya qot'i. Qot'i itu sudah nggak bisa ditakwil, nggak ada kemungkinan lagi dalil lain. Contohnya fardu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ditanya ke Imam Abu Hanifah hukumnya apa? Fardu kata beliau. Kalau ditanya nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat witir, qobliyah subuh, apalagi banyak. Ditanya ke Imam Abu Hanifah, apa hukumnya qobliyah subuh? Wajib kata Imam Abu Hanifah. Apa hukumnya sholat witir? Wajib kata Imam Abu Hanifah. Apa hukumnya sholat Idul Fitri, Idul Adha? Wajib. Jadi ngeri memang kalau ngambil yang fatwa-fatwa wajib tadi, nggak apa-apa, tapi sebut ulama dari kalangan 4 madhab. Jangan macam kita tuh muncul dari tanah kayak macam dapat ilmu baru. Ini melupakan orang-orang sebelum kita. Ada, dia nggak salah total, tapi dia nggak jujur. Nah, kejujuran dalam ilmu ini penting. Karena nanti pembahasannya akan lebar. Kalau dia katakan wajib, masyarakat yang sedang dia ajak bicara tuh pemahamannya wajib dengan fardu kan sama. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah wajib beda, fardu beda. Salat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Memang sunnah yang tidak sembarangan. Kalau dalam bahasa yang lain sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir wajib. Hampir. Kalau wajib enggak, tapi namanya hampir ya hampir. Wah, Ibu memang tinggi tingkatannya. Hampir wajib, berarti kan level besar. Jadi di sini kalau bisa kita amalkan bacaan-bacaan itu di tempat-tempat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ikuti itu terasa seperti seolah-olah sedang berada di zaman Nabi. Semakin ingat dulu Nabi baca ini loh. Dalam sholatnya itu terasa. Jadi kita sholat
ingat agama, ingat Allah, ingat sunnah Nabi. Ini kalau kita semakin belajar mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lainnya hadirin Bapak Ibu, beberapa pembahasan lanjutan yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Nanti akan ada pembahasan terkait dalam pembahasan ini yang masih tertinggal, yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh, dulu memang saya mengamalkan bagaimana menerangkan pertama surat Al-Fatihah 3 ya, kedua subuh. Kemudian saya punya pengetahuan yang baru juga. Salah satu yang dilakukan Ustaz yaitu yang pertama setelah Fatihah dia membaca Al-Nasr dan Al-Taro, dua surat alam. Ya. Itu kan. Jadi Ya, ada beberapa hadis lain memang. Ini diantara. Jadi kitab Al-Adhkar itu Bapak Ibu bukan kitab yang meliputi semua hadis, tidak. Tapi ini paling tidak Imam Nawawi dengan pembahasan beliau di awal kitab, beliau sudah ingatkan kitab ini ditulis sesuai dengan hadis-hadis sahih. Kalaupun ada yang dhaif maka akan diterangkan. Jadi beliau kelebihan Imam Nawawi dibanding ulama-ulama lainnya, walaupun bahkan mungkin sesama ulama sekali berulama-ulama Syafi'iyah, beliau ini terkenal sangat-sangat menjaga kesesuaian dengan sunnah hadis yang sahih. Itu kelebihannya. Nah nanti kalau dalam hadis-hadis yang derajatnya di bawah sahih, yang hasan, bahkan ada yang dhaif, ada yang diterangkan dalam beberapa bacaan-bacaan lainnya. Ada memang. Nah, tapi ini beliau cukupkan dengan pembahasan itu tadi. Ya, jadi kalau di antara kita tadi mau mengamalkan dan ada jelas pembahasan para ulama dalilnya, ya silahkan. Ya, termasuk beberapa kitab yang menerangkan bacaan-bacaan dalam sholat dan amalan harian itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam banyak kitab. Termasuk kalau kitab tipisnya ya Bidayatul Hidayah. Nah di situ juga ditulis subuh, qobliyah subuh apa yang dibaca. Bahkan Imam Ghazali itu kalau sudah membahas doa setelah datang ke masjid, kita kan sudah membahas, ada pembahasan itu juga. Sampai ke masjid amalan apa, sampai di masjid apa yang dibuat, bacaan doa setelah sholat subuh, setelah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar apa yang dibaca. Nah, itu dalam kitab tipis beliau saja Bidayatul Hidayah, itu doa beliau tulis, padahal kitab tipis. Itu kalau diamalkan itu bisa menghabiskan waktu setengah jam. Saking banyaknya doa yang ditulis. Amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Jadi beliau memberikan pilihan yang banyak. Ya sebenarnya kalau kita praktekkan satu aja diamalkan dah untung. Nah ini beliau beritahu amalan yang banyak. Di antaranya itu mungkin ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitab-kitab lain tentu yang lebih tebal. Jadi ini beliau Imam Nawawi cukupkan menurut dalil yang kuat, sesuai dalil yang paling sahih derajatnya. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Yang mau menjawab terkait dengan cetakan. Kalau kita tengok sini berada dua, ada cetakan Depak dan cetakan Madinah. Jadi kaitan juga ada yang sejadah 15 dan ada yang 14. Apakah cetakan ini terkait juga dengan masalah misalnya yang populer di Indonesia? Cetakan Jepang itu terkait dengan masalah Saudi, sementara ya Mushaf Madinah terkait dengan masalah lain. Ya, kalau mushaf yang ada cetakan itu sama. Mungkin Bapak bisa lebih teliti lagi. Kalau untuk tanda sajadah semua isinya 15, hampir. Mushaf Utsmani, mushaf itu sudah disamakan semua semenjak zamannya Sayyidina Utsman. Nah, termasuk pembahasan sejadah itu. Walaupun nanti di negara-negara yang mengikuti fatwa Imam Malik yang mengatakan sajadah itu cuma 11, Imam Malik mengatakan cuma 11, Imam Syafi'i mengatakan 14 itu sajadah tilawah, tapi sajadah secara menyeluruh 15 juga Bapak Ibu. Jadi kalau dibuka di halaman belakangnya Quran itu ada tulisan 15.
Cuma perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, 15 itu sujud semua, sajadah itu sujud, sajadah, sujud. Cuma sujud itu ada beberapa. Pertama ada namanya sujud sajadah tilawah. Yang kedua ada namanya sujud syukur. Dari segi pengamalan sama. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada orang sedang baca Quran, saya sedang baca Quran misalkan, kemudian setelah di tengah-tengah saya baca Quran di luar sholat, tahu-tahu saya sujud. Maka sujud itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi namanya sujud tilawah sajadah. Yang kedua bisa jadi sujud syukur. Bentuknya sama, bedanya hanya dalam niat itu. Bedanya hanya dalam niat. Lah dari 50 tempat sajadah itu, Imam Syafi'i mengatakan salah satunya itu bukan sujud sajadah, tapi dinamakan sujud syukur. Tapi tetap ditulis. Dalam sujud syukur itu pun karena sujud ya ditulis juga sajadah, karena sajadah itu artinya sujud. Cuma nggak dilanjutkan aja sujud syukurkah atau sujud tilawah. Nah, ikhtilafnya di sana. Dalilnya kalau untuk paling kuat ya memang mazhab Syafi'i karena hadisnya Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Kadang kan orang tuh bilang Sahih ini Sahih. Lah sekarang Sahih loh. Sahih Bukhari, Imam Syafi'i mengambil dalil Nabi mengatakan untuk khusus dalam surat Shad yang akhir ayat ujungnya itu fakharra raki'an wa anab. Nabi mengatakan sujud ini sujudnya seorang nabi namanya Nabi Daud, sajada syukron. Memang sujudnya syukur kata Nabi. Nah tadi perbedaannya ulama itu hanya dalam hal niat. Kemudian dalam hal perbedaan sujud syukur dengan tilawah itu bedanya sujud syukur nggak ada dalam sholat. Bedanya di situ. Sujud syukur hanya ada di luar sholat. Dan sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah ini pembahasan detailnya dalam fikih. Jadi kalau untuk tulisan tetap 15. Cuma nanti dalam pengamalan yang macam Maliki ngambil itu penempatan sajadah cuma di dalam 11 tempat. Yang lain mereka katakan dalilnya lemah, tidak dipakai. Nah, jadi memang di sini ada ikhtilaf madhab. Dan madhab tadi semua pakai dalil Bapak Ibu. Semua merasa itu dalilnya sahih. Maka tidak ada cara paling aman dalam membahas khilafiyah itu kecuali kita pertama punya posisi pilihan paling yang kita anggap ini benar dekat dengan sunnah. Harus ada pilihan. Lah pilihan itu namanya bermadhab. Kan tidak bisa dong, oh semua mau saya amalkan. Mana bisa semua diamalkan dalam satu. Contoh dalam bismillah. Bismillah masuk Fatihah atau enggak? Ikhtilaf jawabannya. Imam Syafi'i mengatakan bismillah termasuk Fatihah. Ulama lain mengatakan tidak. Lah kan nggak bisa digabungkan ini. Kita amalkan semua mazhab. Mana bisa sholat pakai bismillah dengan tidak dalam satu waktu. Maka perlu namanya memilih. Nah itu namanya bermadhab. Itu memilih itu. Memilih jalur satu amalan hukum. Jadi kalau untuk jumlahnya sujud tilawah, jumlahnya sujud di dalam Quran entah dari Madinah, tapi di Madinah nggak ada tulisannya biasanya di belakang. Yang ada tuh biasanya hukum tajwid. Biasanya hukum tajwid, tata cara membaca, dan itu pun umumnya berbahasa Arab. Ya iyalah, kan bahasa Indonesia nama cetakan sana. Nah, tapi yang dicetakan kita, nah itu untuk mempermudah ditulis 15 tempat, bahkan dituliskan pula doa-doa. Ini bacaannya sujud pertama, sujud ke tempat yang ini, sujud tempat yang ketiga. Lah kalau di Quran cetakan Madinah itu biasanya nggak ada dituliskan 15 posisinya sujud tilawah, tapi di tempat-tempat sujud itu ada tanda semua di pinggir Qurannya. Nah, jadi kalau dihitung ada 15 tempat. Sebenarnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dalam hal ini ikhtilaf tidak terlalu besar karena memang jumlahnya sama-sama 15. Yang mereka bedakan hanya salah satu dari sujud itu, sujud syukur atau tidak. Kemudian ikhtilafnya lagi para ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang namanya sujud sajadah atau sujud syukur itu yang menjadikan hanya sujud saja amalnya. Jadi ada cara yang benar. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau seorang di dalam sholat kita sudah tahu cara sujudnya. Tapi kalau di luar sholat Bapak Ibu, Imam Syafi'i tetap mensyaratkan harus ada takbiratul ihram. Jadi kalau mau sujud tilawah harus ada takbir
takbiratul ihram. Yang kedua, setelah itu sunnah takbir lagi untuk sujud. Selepas itu takbir lagi bangkit dari sujud. Selepas itu salam ke kanan, itu wajib, salam ke kiri itu sunnah. Kalau kurang daripada ini, paling tidak tadi ya, takbiratul ihram, kemudian sujud, bangkit sujud, salam. Kalau kurang daripada itu, sujud sajadahnya tidak dihitung. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau dalam mazhab lain, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, beliau tidak mensyaratkan hal-hal itu. Kalau mau sujud aja langsung katanya. Nah, tapi ini memang karena Bapak Ibu, syarat sujud sajadah ini itu kan seperti bahagian sholat. Dan sholat itu nggak bisa kecuali harus ada masuk ke dalamnya dan keluar daripada sholat. Dan ulama-ulama tadi yang mengatakan hanya boleh langsung sujud saja, bahkan mereka tidak mensyaratkan itu untuk berwudu. Imam Syafi'i mensyaratkan wudu karena nggak bisa itu terpisah dengan wudu. Nah, jadi ikhtilaf ini memanjang kemanapun dengan dalil-dalil yang difahami oleh setiap para ulama. Lah kalau nggak bermazhab apa nggak jadi orang panjang, Bu? Ustaz, kami tengok katanya ada yang sujud-sujud langsung. Ya, kalau dia memang Hanafi mazhab silakan. Itu nggak ada masalah. Cuma yang masalah dia nggak jelas arahnya itu entah kemana. Oh, mazhab itu malah buat bingung. Nggak, mempermudah. Mazhab itu mempermudah Bapak Ibu. Bukunya udah jadi, amalannya sudah jadi, tinggal diamalkan. Nah, jadi kalau ingin ngamalkan sujud sajadah, entah itu sajadah tilawah ataupun sujud syukur, maka kalau mengikuti pendapat fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i harus ada takbiratul ihram. Kalau dalam sholat kan tidak perlu karena sudah dalam sholat. Tapi tengok ketika sujud imam kan pakai takbir Bapak Ibu. Kemudian bangkit daripada itu pakai takbir. Coba kalau imam ketika sujud nggak pakai takbir, bisa makmum tahu? Geger itu sholat itu. Dia baca sajadah, toto hilang imam, kemana ya? Telan bumi. Pakai takbir lah, takbir itu kan komandonya. Kemudian selepas itu dari sujud kan bangkit takbir lagi. Nah, cuma karena masih dalam sholat nggak ada salam, tapi nanti di akhir sholat ditutup dengan salam. Nah, di luar sholat itu yang menjadi hal yang banyak kelirunya. Di luar sholat tadi takbir. Jadi kalau sedang baca Quran berdiri boleh sambil berdiri takbir. Kalau sedang duduk boleh sambil duduk. Ngadap kiblat, ya tentu ngadap kiblat lah. Ngadap kiblat takbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian selepas itu sujud, takbirnya jadi sunnah, namanya takbir intikal. Kemudian bangkit dari sujud, baca doa sujud. Kemudian selepas itu bangkit sujud, salam. Nah, itu cara yang benar dalam sujud sajadah tilawah ataupun sujud syukur. Nah, Ustadz, ada sujud syukur yang langsung aja di lapangan bola. Nah, itu mungkin mazhabnya Hanafi itu. Udah nggak pakai wudu, nggak tutup aurat, nggak pakai takbiratul ihram, nah macam-macam lah, nggak ngadap kiblat. Nah, itu tidak bisa dikatakan sah dalam fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya karena cobalah, masa sujud sembarang-sembarang aja arahnya. Tapi itu tadi ada memang fatwa daripada sebahagian ulama yang mereka menganggap sujud itu menjadi amal terpisah tersendiri, tidak seperti sholat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, sujud itu disyaratkan apapun syarat-syarat yang ada di dalam sholat. Semoga bisa memberikan jawaban. Jadi kalau misalnya kita syukur kan harus sebagai sesuatu yang berkahwin ya, itu diletakkan dua tangan kita di dada juga. Ya, sunnah ya, bukan wajib ya. Baru bawah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam banyak hadis yang sahih menerangkan tentang posisi kemungkinan terbesarnya malam Lailatul Qadar. Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, beliau memberitahu pada kita bahwa inti daripada malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan amal. Kalau kita bisa tahu malam itu malam Lailatul Qadar, itu satu kelebihan keuntungan yang Allah beri. Tapi kalaupun tidak tahu, beramal dia di malam itu pun insya Allah tetap juga akan mendapatkan fadilahnya. Maka yang terpenting intinya adalah membuat amal di malam itu. Entah kita mungkin ditampakkan tanda-tandanya ataupun tidak. Maka di 10 hari terakhir ini waktunya kita meningkatkan amal. Waktunya kita meningkatkan amal. Saddal mi'zar, kalau bahasa hadisnya Nabi, beliau akan kencangkan ikat pinggangnya. Kalau orang Jawa bilang cancut tali wondo. Ikatkan, dikencangkan ikat pinggangnya untuk akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Maka hadirin Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu yang terbaik. Memang kebanyakan malam itu kita isi dengan tahajud, qiyamul lail, baca Quran, termasuk hadis yang sering kita dengar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, maka apa yang sepantasnya seharusnya aku baca?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, baca doa ini, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maha memberi ampunan. Tuhibbul afwa, dan Engkau pun suka untuk mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Dari hadis ini Bapak Ibu, padahal itu malam Lailatul Qadar, malam makbul, malam mustajab, Nabi mengajarkan pada kita satu permohonan, dan ini hajat terbesar kita yang jadi manusia. Tidak ada hajat kita yang lebih besar melebihi ampunan Allah. Hanya itu. Karena kalau sudah diampuni Allah, man wajadallah wajada kulla syai'. Kalau sudah dapat Allah, yang lain dapat. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Tapi kalau sudah kehilangan Allah, nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat ampunan Allah, maka bagaimana bisa dapat rahmat Allah? Kalau sudah tidak dapat rahmatnya Allah, ampunan Allah, faqada kulla syai'. Segala sesuatu akan hilang. Maka itu hajat terbesar. Jadi kalau kita mau memperbanyak doa, ini mau diulang-ulang terus, nggak ada masalah. Dan juga baik diisi dengan amal-amal lain, baik tadi baca Quran, qiraah, sholat malam, tahajud, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin, bahkan para ulama itu merubah tidurnya ke siang hari. Karena namanya saja malam Lailatul Qadar, bukan siangnya Qadar, malam. Jadi mereka banyak merubah waktu istirahatnya ke siang hari, khusus di 10 terakhir Ramadan. Hadirin Bapak Ibu, paling tidak kata para ulama, minimal seseorang dikatakan berharap itu dia diberikan kesempatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Paling tidak ada pendapat sebahagian para ulama, mereka mengatakan paling tidak hidupkan sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah orang tadi dipastikan dapat malam Lailatul Qadar. Jadi kalau isya berjamaah, subuh berjamaah tiap hari, paling nggak 10 hari ini. Tapi tandanya dia diterima sholat berjamaahnya 10 hari, akan lanjut setelah itu. Nah, kadang-kadang orang berpikir paling tidak 10 hari, Ustaz nyuruh 10 hari aja. Ya, tanda 10 harinya diterima itu lanjut, tanda jumpa Lailatul Qadar, maka amal-amal baik istiqomah itu terus akan dijaga oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'an nama sholat nisfal lail. Siapa yang sholat isya, tapi syaratnya berjamaah, bukan sendiri,
Syaratnya berjamaah. Faka'annama shalla nisfal lail, maka dihitung oleh Allah seolah-olah dia itu bangun separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Kalau sholat subuhnya berjamaah, maka dia dihitung oleh Allah seolah-olah sholat sunnah sepenuh malam. Maka ini minimal tadi. Minimalnya hidupkan maghrib isya, apalagi tadi taraweh kita jaga, witir dijaga berjamaah, ditambah dengan amal-amal lainnya. Maka dengan semakin kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, kita berharap semoga Allah beri taufik kita untuk jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Kita niat amal dan sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.